Ryan Rush. Jadi gue mau bahas tentang MU yang kalah 1-0 lawan Wolves. Dan itu pertandingan yang cukup lucu karena udah gimana ya, progresnya tuh belum bener-bener nyata di bawah Rangnick. Ini ada masalah apa gitu? Antara masalah di strateginya atau di pemainnya. Nah itu yang akan gue bahas sekalian sama review matchnya. Kalau kita lihat statistik, justru Wolves itu punya shot on target yang lebih banyak. Sementara MU cuma berapa, nggak lebih dari 10. Dan shot on target MU itu 2, tapi shot attempts-nya itu 10 atau 9. Sementara Wolves itu sampai belasan shots-nya. Sementara on targetnya itu ada 6 atau 7 mungkin. Dan walaupun possession menang MU ya, terutama di babak kedua, jadi secara keseluruhan MU megang possession. Cuman di babak 1 itu parah banget ya, walaupun Wolves nggak bisa ngegolin karena penyerang Wolves juga jelek. Itu banyak peluang, banyak counter attack terjadi dan Wolves dapat ruang untuk melakukan passing. Dan ini menarik karena di babak 1 terutama, gue mau bahas dulu babak 1. Jadi babak 1 itu Wolves itu ngalir banget ya, passingnya. MU nggak ngepres, bener-bener ngepres seperti yang diinstruksikan oleh Rangnick menurut gue. Karena kita tahu sendiri MU pemainnya egonya gede, mana mungkin semuanya mau pressing kan. Mungkin yang rela mau pressing itu cuma si Bruno. Pressingnya itu nggak kelihatan, dan formasi 4-2-2-2 ini nggak efektif gitu untuk karakter pemain MU menurut gue sejauh ini. Dan walaupun gak ada gol, cuman banyak pemain yang underperform juga, terutama passing ya. Passing itu banyak yang pokoknya jelek lah. Akurasi passing itu kecil lah kalau nggak salah di babak pertama ya terutama. Dan ya banyak yang nggak perform, kayak Rashford terutama udah nggak perform semenjak dia sembuh dari cedera. Terus Shaw lumayan, terus Wan Bissaka ini yang parah ya. Maksudnya dia itu dikasih kaki cuma buat nyeleding gitu, bukan buat crossing juga. Sementara kan kita tahu kalau di zaman modern ini wingback itu harus bisa attacking, nggak defense doang. Ya itu kekurangan MU. Dan di tengah, terutama waktu itu pertandingan kemarin, itu si McTominay itu jelek banget, dan 2 attacking midfield yang kurang bagus ya. Agak maruk, gue akuin agak maruk. Greenwood sama si siapa satu lagi, Sancho ya kalau nggak salah, Sancho. Terus Bruno kan masuk ke babak kedua. Nah kita langsung bahas ke babak kedua. Bruno masuk dan beberapa pemain masuk. Matic ya masuk. Pokoknya ada beberapa pemain yang jadi game changer lah menurut gue. Dan Bruno ini benar-benar ngerubah gitu. Rashford juga baru main di babak kedua ya. Rashford juga mainnya jelek lah. Setelah Bruno masuk, kreativitas lebih baik gitu. Banyak peluang. Heading Ronaldo itu sayangnya offside. Terus beberapa peluang dapat, dan tiang terutama dari Bruno. Memang Bruno ini kalau dia masuk gitu, kreativitas MU itu bertambah karena setiap ada Bruno, passingnya ke Bruno. Dan Bruno kan ada di attacking midfielder bagian kiri, dan itu sangat dimanfaatkan ke tiang jauh oleh Ronaldo. Itu sangat efektif lah. Tapi nggak bisa ngandelin Bruno terus, karena permainan sepak bola itu 11 orang. Dan sebenarnya di babak kedua Wolves juga dapat peluang, karena MU udah lebih nekan, udah panik gitu ya. Harusnya kan di kandang sendiri harusnya menang besar lawan tim kayak Wolves. MU harus nyerang, tapi dapat beberapa counter dan free kick tiang, terus ada counter attack beberapa. De Gea nge-save berkali-kali. Lagi-lagi De Gea mencegah MU untuk kebobolan lebih banyak dari tim sekelas Wolves. Terus yang gol itu kan sebenarnya gimana ya, itu kayak bom waktu menurut gue, golnya si Moutinho ya. Itu cepat atau lambat akan kebobolan, dan menurut gue itu layak untuk kebobolan karena dengan defense sebapuk itu, menurut gue back four-nya MU itu nggak jelek loh, cuman koordinasinya yang jelek. Untuk individual pemainnya itu nggak jelek, cuman harus ada koordinasi, dan pelatih ini harus koordinasi kalau bola ini kesini harus gimana nutupnya. Nah itu yang belum ada koordinasi menurut gue, makanya Shaw itu suka miskom. Wan Bissaka memang bagus sliding, cuman untuk koordinasi sama back tengah itu agak susah. Makanya kelihatan dan layak banget kejebolan. Dan kalau menang pun MU gimana ya, gak layak juga kalau mainnya kayak kemarin. Jadi overall banyak yang underperform ya. Bahkan Phil Jones itu jadi man of the match-nya MU. Berarti kan ada yang salah dengan tim lo gitu. Dan De Gea
as always ya. Jadi pemain penting bagi MU berarti banyak shot ke tim lu gitu. Berarti tim lu tuh salah secara organisasi. Jadi ya menurut gue ini bukan salah Rangnick ya, karena gimana ya, kalau passing lu nggak bagus, strategi si Rangnick ini nggak jalan. Soalnya Rangnick ini basicnya itu passing yang banyak gitu, passing apa ya, butuh passing yang sirkulasi cepat gitu. Sementara kalau lu passing aja miss mulu ya susah juga ngejalanin strategi. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.